Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Asdaqul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah fadilillah zanallahu wa yakun rahimani rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan terangkan pembahasan ringkas tentang masalah zakat al-fitr. Di mana ini dari hal yang wajib yang perlu diketahui oleh seorang muslim dan muslimah ketika dia berada di akhir bulan Ramadan. Di sana ada syariat zakat al-fitr. Ya, dan zakat al-fitr ini dia merupakan zakat-zakat dari jenis-jenis zakat yang berhubungan dengan harta yang sifatnya wajib. Ya, dimaklumi dalam agama kita zakat kan dari rukun Islam. Secara umum zakat diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukunnya. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada ayat di surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, ambillah dari harta-harta mereka sebuah sedekah, itu zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran perintah membayar zakat ini digandengkan oleh Allah dengan salat. Ya. Ayat yang sering kita hafal di surah Al-Baqarah misalnya kan. Apa ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ya. Mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Ya, dan banyak ayat-ayat seperti itu ya, digandengkan oleh Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Itu secara umum tentang perintah dalam Al-Qur'anul Karim seputar masalah zakat. Ya. Dan juga diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Misalnya contoh di hadis Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bunyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang diterangkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Liman istata'a ilaihi sabila.
bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan keutamaan membayar zakat ini secara umum dia merupakan hal yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Di mana dia merupakan sifat penghuni surga. Perhatikan ayat di surah misalnya Ad-Dzariyat di awal juz 26, 27 ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat penghuni surga itu innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Semuanya orang-orang bertakwa mereka di surga-surga dan mata air. Mereka mengambil dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka dulu di dunia ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Diterangkan sifat mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari malam tidurnya. Ini sifat ya. Dari orang-orang yang mau di surga. Apalagi bulan Ramadan. Itu diupayakan tidur itu jangan terlalu banyak di malam hari. Apalagi di 10 terakhir Ramadan. Ya, dipuji oleh Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang yang dirahmati. Itu masalah zakat. Ya. Dan juga diterangkan dari ayat-ayat yang lain tentang masalah ini juga. Dari sifat orang-orang yang beriman yang menghuni surga nanti, yaitu mereka wa yu'tuna zakata. Mereka senantiasa menunaikan zakat, membayar zakatnya. Ya. Dan banyak lagi ya kalau kita baca ayat-ayat tentang keutamaan zakat ini. Dan zakat ini juga dari faedahnya yang lain tadi ya diterangkan sifat penghuni surga. Dan zakat ini dia diantara faedahnya untuk mengembangkan harta itu, membuat harta menjadi banyak. Jadi kalau dia makin bersedekah, makin banyak bersedekah, itu tidak akan miskin dia. Pasti dia akan semakin kaya. Itu diterangkan dalam ayat dan hadis tentang masalah itu. Misalnya di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghancurkan riba dan membuat berkembang sedekah. Ya. Dan setiap hari itu ada malaikat yang turun di pagi hari. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang berinfak pada hari ini. Dan berikanlah kecelakaan bagi orang-orang yang menahan infaknya pada hari ini. Jadi didoakan oleh para malaikat. Diganti oleh Allah. Dan kalau dikatakan diganti oleh Allah, nah itu bukan perkara yang sedikit. Pasti adalah hal yang lebih daripada itu. Ya, dan itu adalah dibuktikan ya. Mungkin dia berinfak misalnya hanya 1.000 atau 10.000. Itu kadang datang gantinya lebih banyak daripada itu. Nah, itu sudah dipastikan dalam agama kita. Apalagi kalau dia infak dari melebihi daripada itu, maka gantinya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dari faedah zakat ini juga diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semakin dia disembunyikan itu semakin bagus. Itu zakat ya, itu sedekah. Perhatikan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Di antaranya kata Nabi,
Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut sampai-sampai tangan kirinya, kata Nabi, tidak mengetahui oleh apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking sembunyinya. Artinya tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi sudah diterangkan, zakat ini atau sedekah secara umum itu merupakan sebab bertambahnya rezeki. Itu dijamin oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi dari harta itu. Ya, akan semakin dibuat berkembang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah zakat atau sedekah secara umum, ya, sedekah ini atau zakat dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Itu dihapus dengan zakat dan sedekah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya, kata Nabi, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'ul nar." Sedekah itu menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air itu menghilangkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Ya. Ini dari sebagian, ya, dari faedah zakat dan sedekah secara umum. Ya, banyak lagi kalau mau diterangkan dari faedah-faedah yang lain. Namun ini dari hal yang sangat penting kita perhatikan dalam masalah ini. Ya. Dari zakat dalam Islam itu banyak jenisnya, ya, dari zakat. Seperti zakat harta itu kan, itu bermacam-macam. Tapi kalau kita uraikan semua itu dari keluarga itu tidak cukup, ya, waktu kita menerangkannya. Nah, sekarang kita fokus pada masalah zakat fitr ini. Nah, masalah zakat al-fitr. Dia dari jenis zakat yang wajib. Dari cabang-cabang dari zakat harta. Ya. Sudah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr, satu sok dari korma, satu sok atau satu sok dari gandum, atau korma atau gandum. Kepada siapa diwajibkan? Kepada budak atau orang yang merdeka, budak, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, yang kecil, yang besar, dari kaum muslimin. Dan beliau memerintah agar dibayarnya zakat itu sebelum keluarnya manusia kepada salat. Maksudnya salat Id al-Fitr. Nah, salat Idul Fitri. Ya. Ini hadis adalah hadis pokok dalam pembahasan masalah zakat al-Fitr. Terdapat padanya beberapa faedah-faedah. Ada beberapa faedah-faedah tentang hadis ini. Di situ kita terangkan ada sekitar 6 faedah, ya, yang pokok yang perlu diperhatikan seputar zakat al-fitr. Dari mana global hadis ini menerangkan kepada kita tentang, ya, hal yang diwajibkan oleh Nabi seputar masalah zakat al-fitr. Kemudian diterangkan di situ dari golongan-golongan orang-orang yang berhak membayar zakat fitr, dan diterangkan dari waktunya, kapan waktu dikeluarkannya zakat al-fitr ini. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama tentang definisi zakat al-fitr. Definisi zakat al-fitr. Apa definisi zakat al-fitr? Ya, zakat fitri atau zakat fitrah. Nah,
dua kata ya. Zakat secara bahasa atau maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan atas hal yang berkembang, ya, yang tumbuh, itu zakat. Adapun secara istilah tadi sudah diterangkan, dia adalah harta yang dikeluarkan, harta tertentu yang dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan ini cabang-cabangnya banyak. Apakah dia berkaitan dengan harta, ya, atau ternak, pertanian dan selainnya. Nah, itu secara umum masalah zakat ya. Adapun al-fitr, dia adalah zakat yang dari kata iftar. Ya, iftar artinya berbuka. Kenapa dia diwajibkan zakat al-fitr? Ya, di sini kata para ulama, zakat disandarkan kepada al-fitr. Zakat ini dia terjadi karena ada sebab berbuka. Jadi ketika dia sudah berbuka, dia tidak puasa lagi, ya, di hari Idul Fitri atau di malamnya, maka itu dari kewajiban. Dia wajib membayar zakat. Nah, jadi ini dari makna al-fitr. Walaupun ada sebagian ulama yang memanakan dengan makna fitrah, ya, itu mungkin dari sebagian maknanya, tapi makna yang pokoknya tadi itu, yaitu dia bermakna berbuka. Zakat yang diwajibkan karena sebab berbuka. Ya. Kemudian faedah yang kedua, di sini diterangkan kepada kita, yaitu serpamnya, arti zakat al-fitr. Zakat yang diwajibkan karena sebab berbuka. Dan zakat tadi sudah diterangkan, dia kadang bermakna pensucian, hal yang berkembang, gitu ya, atau hal yang menunjukkan kesolihan. Itu dari mana-mana zakat. Baik. Sekarang yang kedua, apa hukum zakat al-fitr ini? Ya, tadi diterangkan di hadis. Kata Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitr. Ya, farada dari situ bermakna wajib. Nah, dia bermakna wajib. Dan sudah dimaklumi ya hadis tadi itu adalah hal yang menunjukkan akan wajibnya. Dan ada riwayat dari dari Sa'id bin Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz ketika menerangkan kewajiban zakat fitr ini, mereka membaca ayat di surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang tazakka. Di antara maknanya adalah dia membayar zakat al-fitri. Dan sepakat para ulama tentang apa wajibnya zakat al-fitr ini. Ya. Dari ayat dan hadis yang telah kita baca, dan ini telah dinukil kesepakatan oleh Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala dalam al-ijma' tentang wajibnya membayar zakat al-fitr. Dan ini masalah yang kedua ya dari hadis seputar hukum zakat al-fitr dari lafaz farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang kita perlu terangkan tentang kadar dan jenis zakat fitri itu. Ya, kadar dan jenis zakat al-fitr yang dikeluarkan. Tadi diterangkan dari Ibnu Umar, Nabi mewajibkan zakat al-fitr ya dengan ukuran 1 sa' dari korma atau 1 sa' dari syair, dari gandum. Ya, sekarang kita terang dulu apa itu sa'. Apa arti sa'? Ya. Sa' itu ukuran 4 mud. Ukuran 4 mud. Ya. Apa itu 1 mud? Jadi ingat ya, apa itu? Asalnya. 1 sa' itu sama dengan berapa? 4 mud.
Ya. Nah sekarang kita tahu apa itu 4 mud. Apa itu 4 mud? Ya. 1 mud itu bagaimana ukurannya? Ya. 1 mud itu ukurannya seperti 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi misalnya ada yang ambil beras, dia ambil 2 telapak tangan, ya, yang ukuran rata-rata orang ya, bukan anak kecil, bukan juga orang yang terlalu besar tangannya, yang biasa. Itu dikatakan satu mud. Ya. Sedangkan tadi dikatakan zakat itu dibayar 1 sok. Berarti 4 kali. 4 mud tadi itu, nanti 4 telapak tangan tadi itu digabungkan. Itulah ukuran apa? Zakat al-fitr yang dikeluarkan. Jadi 4 mud, 4 kali ya, dia ambil begitu. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu namanya satu apa? 1 sok. Ya. Tapi para ulama di masa ini ada riwayat-riwayat ya yang menerangkan tentang ukuran sok itu. Bersambung sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau punya riwayat ukuran sok. Ya, perhatikan ya. Sampai ukuran sok saja itu ada sanadnya. Sampai ke Nabi. Sampai ke Zaid bin Thabit. Ya. Di situ diterangkan gurunya sampai ke sahabat. Berriwayat sok ini. Ya, beliau mengukur 1 sok itu ukuran pasnya itu 2,4 kilo. 2,4 kilogram. Itu ukuran satu sok. Ya. Paham ya? Baik. Ini satu. Ya, kemudian guru kita juga yaitu Ustadzul Qarnain itu punya sanad juga. Ya, sampai ke Zaid bin Thabit. Hanya berbeda ukurannya. Ya. Beliau lewat jalur guru yang lain. Dari Yahya bin Utsman atau Yahya bin Utsman Al-Mudarris, pengajar Masjidil Haram pada saat ini. Ya, itu ada riwayat juga sampai ke Zaid bin Thabit. Tapi dia ukurannya 2,6 kilo. Ya, itu jalur yang lain. 2,6 kilogram. Ini ukuran pas-pasnya. Ukuran pasnya seperti itu ya. Kalau mau ukur 1 jiwa, itu diukur 2,4 atau 2,6. Itu yang ada sanadnya dari sahabat. Ya, bersambung sampai saat ini. Ya, adapun lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, mereka memberatkan kalau ingin hati-hatinya ya dikeluarkan 3 kilo saja. 3 kilogram. Itu sudah lebih. Sudah lebih kan? Karena kan kalau 2,4, 2,6 ini kan masih 2,5 sekitaran begitu kan? Ya kalau dia beratkan menjadi 3 kilogram, yaitu insya Allah sudah apa? Sudah lebih. Ya. Dan tidak ada masalah kalau dia lebihkan ya. Nah, dalam masalah zakat tidak ada masalah. Yang berbahaya kalau dia kurangi. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia lebihkan tidak ada masalah. Dia bayar 3 kilo misalnya, atau 3,5 kilo, ya 4 kilo, terserah dia. Nah, itu riwayat-riwayat atau pendapat-pendapat tentang masalah 1 sok itu. Ya, jadi jelas di sini ya. Diterangkan tadi so'an min tamar. Kalau di masa dulu mereka makan apa? Makan korma di Arab ya. Makan gandum. Nah, mereka bayar pakai itu juga. Kalau kita sekarang makan apa? Ya, makan beras. Beras dimasak. Begitu kan? Maka kita bayar pakai beras. Itu ukuran dikembalikan kepada makanan pokok dari masyarakat yang ada di situ. Ya, jangan dia berpakai korma, walaupun dia penjual korma, karena masyarakat umumnya makan apa? Makan nasi. Ya, gimana ya? Dia berpakai beras. Baik. Dulu seperti tadi hadisnya, mereka makan korma, makan gandum, nah itu mereka bayar dulu. Tapi ukuran 1 sok itu tidak berubah.
Seperti itu yang ditakar. Dan tadi sudah diterangkan bagaimana itu ukuran satu sok tersebut. Ya. Jelas ya? Dan ada hadis lain situ ya yang menerangkan lafaz umum. Lafaz makanan secara umum. Dari hadis Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fitr so'an min tamr atau so'an min ta'am. Kata Abu Sa'id, kami dulu mengeluarkan pada masa Nabi SAW zakat al-fitr itu satu sok dari makanan. Nah, kalau dikatakan satu sok dari makanan, ini sifatnya apa? Umum. Masuk korma, masuk gandum, ada juga di hadis yang lain keju. Ya. Kalau misalnya di situ dia makan sagu, nah dia pakai sagu juga. Kalau misalnya ada ya yang makan sagu, makanan pokoknya, kayak di Kendari itu kan, dulunya masih makan sagu dulu orang situ. Atau kalau dia masih makan jagung, di sebagian daerah misalnya, dia tidak makan beras, maka dia bayar pakai jagung. Dia bayar pakai apa? Pakai jagung. Terserah apa yang dia makan di situ setiap hari, itu yang dia bayar. Dengan ukuran satu sok tadi itu. Ini ya dari penjelasan tentang masalah satu sok, ukuran zakat al-fitr. Kemudian masalah yang keempat dari hadis yang kita bahas tadi itu, diterangkan kepada kita tentang orang-orang yang wajib membayar zakat fitr. Siapa mereka yang dikatakan wajib? Ya. Diterangkan tadi situ dari seluruh kaum muslimin. Apakah dia budak atau orang merdeka, anak kecil, ya. Budak, merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, dari kaum muslimin. Ya. Maka ini wajib mereka membayar apa? Zakat al-fitr. Nah, kalau budak yang membayarkan tuannya, karena budak kan dia tidak punya harta. Kalau misalnya dia istri tidak ada kerjanya, yang membayarkan suaminya. Dipaham ya? Kalau misalnya ada anak kecil yang belum punya pekerjaan, maka yang membayarkan adalah orang tuanya. Jelas ya? Jadi lihat siapa yang menanggungnya di situ. Ya, jelas dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi ini terang dalam riwayat Muslim. Ada hadis yang lain, ya, diterangkan ada lafaz ala kulli nafsin minal muslimin hurrin wa abdin aw rajulin aw imra'atin sagirin aw kabir. Mirip ya? Zakat tersebut atas setiap jiwa. Jadi kalau dia punya jiwa bernapas, ya hidup dia sebelum sholat Idul Fitri, maka wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Maka dia merdeka atau budak, laki-laki, perempuan, kecil atau besar. Jadi ini dari penjelasan tentang masalah syarat atau orang-orang yang diwajibkan pada zakat al-fitr. Dia dari kaum muslimin. Nah, maka dia tadi sudah dirinci ya, dalam hadisnya. Kemudian syarat yang kedua, itu dia punya kemampuan untuk membayar zakat. Dalam artian ada beras di rumahnya yang melebihi satu sok tadi itu. Kalau dia punya beras yang lebih satu sok, maka wajib dia apa? Keluarkan ketika tiba waktu membayar zakat yang kita akan terangkan sebentar. Kalau misalnya tidak punya beras, tidak sampai satu sok, maka tidak wajib dia bayar zakat. Nanti kan dia akan menerima apa? Zakat. Tapi kalau dia punya, dia harus keluarkan beras tersebut sebagai kewajibannya. Dipaham ya? Baik. Ini syarat yang kedua. Jadi tadi yang pertama dia dari kaum muslimin. Yang kedua dia punya kemampuan. Ya. Nah. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, ada juga yang menerangkan dia bayar zakat ketika sudah tiba masuk waktunya. Ya, masuk waktu membayar zakat itu. Ya, nanti akan diterangkan sebentar tentang waktu kapan membayar zakat al-fitr ini. Baik. Sudah ya, sudah 4 masalah. Masalah kelima tadi sudah diterangkan tadi, syarat kewajiban zakat al-fitr. Ya, muslim
kecukupan harta tadi yang diterangkan, beras melebihi 1 sok ada di rumahnya, dan telah masuk waktu kewajiban untuk membayar zakat. Ya. Tadi diterangkan di situ. Dia dibayar ya sebelum keluarnya manusia kepada sholat Idul Fitri. Ya. Sekarang kita akan bahas masalah yang ke-6 tentang penyaluran zakat al-fitr ini. Kapan dia disalurkan, dibayar ke orang yang berhak menerimanya. Ya. Keterangan tadi, ya, dia dibayar sebelum keluarnya manusia kepada sholat. Ya. Kapan waktu yang boleh untuk membayar zakat al-fitr? Ya, di situ kita telah bagi ya, menurut penjelasan dari hadis-hadis dan uraian dari para ulama, ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Yang pertama waktu bolehnya, artinya sudah boleh di situ bayar zakat. Ini sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau dikatakan sehari, berarti tanggal berapa? 29. Kalau 2 hari, pada tanggal berapa? 28 Ramadan. Ya, itu paling minimalnya dibayar. Dan itu yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Bukhari. Kata beliau, kata Nafi, yaitu murid Ibnu Umar, yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kana yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumaini. Ya. Beliau memberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Ya, itu dari para sahabat dan masyarakat ketika itu, dan mereka para sahabat membayarnya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ini waktu yang sudah boleh bayar zakat di situ. Ya. Kalau dia bayar sebelumnya misalnya 1 pekan, ya sekarang ya sudah terima zakat, dia beri amil, ya tidak ada masalah dia beri. Sepanjang amil tersebut dia berikan ke fakir miskin waktu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, tidak ada masalah. Yang salah itu kalau dia beri kepada fakir miskin, ya secara langsung dan belum masuk tanggal 28. Misalnya dia beri hari ini, sekarang kan baru tanggal berapa? 27. Dia kasih ke fakir miskin, ini zakat fitr langsung. Nah, bagian tidak dianggap, dia hanya sedekah saja, bukan dikatakan zakat al-fitr karena dia belum masuk waktu. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu yang wajib, itu ketika matahari sudah tenggelam di akhir Ramadan. Jadi kalau sudah terlihat hilal Idul Fitri atau hilal Syawal, maka di situ sudah wajib. Ya, bukan lagi boleh, harus dibayar di malam itu. Nah, karena sudah pasti masuk waktu berbuka al-fitr, Idul Fitr. Baik. Kemudian yang ketiga ada waktu sunnah. Dia dikeluarkan, tadi diterangkan situ, sebelum keluarnya manusia kepada sholat. Itu batas terakhirnya ya, batas terakhirnya. Kan? Ya, kalau lebar pagi hari misalnya masih bisa, dia kasih orang miskin. Ya, kalau cari ambil kan dari lagi ambil zakat. Apa pagi hari, hari raya. Jelas saja sebelum manusia apa? Sholat Idul Fitri. Itu masih syah zakatnya. Dipaham ya? Karena kalau dia kasih setelah Id, maka itu tidak dianggap sebagai zakat lagi. Jadi ini 3 waktu ya. Dipilih aja. Ya, dari 3 waktu ini insyaallah kalau semua ada dalil dalam hadis-hadis Nabi sallallahu dan hadis-hadis Nabi sallallahu dan dari praktek para sahabat. Baik. Ya, ini ada 6 masalah tentang seputar zakat al-fitr tadi itu. Tadi yang pertama tentang definisi zakat al-fitr. Yang kedua, penjelasan tentang masalah hukumnya. Ya. Yang ketiga, tentang masalah kadarnya, ukuran yang dikeluarkan. Yang keempat, tentang masalah orang-orang yang wajib
wajib membayar zakat al-fitr. Yang kelima tentang masalah syarat kewajiban kepada siapa dia. Tadi sudah diterangkan ada 3. Yang keenam tentang masalah waktu. Kapan dikeluarkan zakat al-fitr ini. Baik. Masih ada masalah-masalah yang lain yang mungkin perlu dibahas di sini tentang kepada siapa dia dibayar. Itu ada kita bawa hadis di situ ya. Ada hadis yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Saya bacakan hadisnya situ ya. Dari riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abu Daud. Ya, kata Ibnu Abbas, farad Rasulullah SAW zakat al-fitr tufratan lis-shaim min al-lagwi war-rafi, ya, min al-lagwi war-rafati wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-shalah fa hiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-shalah fa hiya shadaqatun min as-shadaqah. Ya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr ini ya sebagai tuhratan lis-shaim, pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia atau perkataan-perkataan yang tidak bagus. Dan juga yang kedua sebagai makanan bagi orang miskin. Ya. Siapa yang menyalurkannya sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang membayarnya setelah sholat, maka dia hanya dianggap sedekah dari sedekah biasa. Ya, hadis ini juga dari hadis pokok juga ya tentang masalah zakat. Di sini diterangkan kepada kita selain dari kewajiban, hukumnya tadi sudah diterangkan. Di sini diterangkan tentang masalah ya apa hikmah seorang membayar zakat al-fitr itu. Tadi diterangkan 2 hikmahnya. Pensuci untuk orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia, perkataan yang tidak bagus, yang keji. Dan yang kedua sebagai pemberi makan untuk orang-orang miskin. Ya. Nah, jadi dari hikmah ya, karena seorang yang berzakat dia sucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya dengan zakat tadi itu di antara penafsirannya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Rabbnya, itu dia salat Idul Fitri. Apa dia bertakbir dan dia salat. Ini ayat dipakai ya tentang masalah zakat, bertakbir, lalu dia salat Idul Fitri. Ya, berturut-turut sudah diterangkan oleh Allah secara berurut. Nah, itu hikmah ya dari seorang bayar zakat. Sucikan dirinya dari hal yang tidak bagus saat berpuasa. Kemudian yang kedua, diterangkan tadi golongan orang-orang yang menerima zakat. Ini yang penting. Kata Ibnu Abbas, wa tu'matan lil masakin. Dan sebagai pemberi makanan untuk orang-orang miskin. Ini aja yang dikasih ya. Dan tidak boleh kasih golongan yang lain. Yang diberi hanyalah fakir, miskin saja. Ya, fakir miskin sama saja ya, fakir miskin sama. Kalau dia terpisah katanya. Ya. Jadi tidak boleh dia kasih kepada orang kaya atau 8 golongan yang lain itu yang untuk zakat secara umum itu tidak boleh. Tapi dia kasih fakir miskin. Ya. Apa ukuran orang dikatakan miskin? Ini penting juga kita tahu supaya tidak salah memberi. Dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi dari kebutuhan pokoknya setiap hari. Itu ukuran orang miskin. Jadi orang miskin itu bukan tidak ada kerjanya, ada kerjanya. Ya, tapi dia tidak cukup kalau dikata-katakan. Misalnya dia butuh, anggaplah satu hari 100.000 misalnya. Dia makan pokoknya. Hanya penghasilannya misalnya hanya 50. Ya, makanya dikatakan apa? Orang miskin. Dan semisalnya. Dipaham ya? Baik. Dan diutamakan di sini orang miskin, yaitu orang miskin yang muslim. Ya. Jadi yang muslim dia sholat misalnya kan. Jangan dikasih orang yang tidak sholat. Itu orang kafir namanya. Walaupun KTP-nya muslim. Ya. Dia beri orang yang sholat. Itu yang terbaiknya.
Dan itu dari hal yang paling bagus ketika diberi fakir miskin yang dia dari orang yang muslim. Ya. Jadi ini pendapat yang kuat ya, walaupun ada pendapat yang lain, dia diberikan pada 8 golongan dari zakat harta itu, tapi itu kurang kuat. Ya, yang kuatnya adalah apa yang diterangkan tadi itu dari hadis. Ini dari pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya. Tadi miskinnya yang sholat. Kemudian juga di sini fakir miskin yang diberikan itu dia dicari dulu orang miskin yang ada di sekitar rumahnya. Ya, itu. Jangan dulu dicari di tempat yang jauh. Karena dari asal zakat seperti itu ya. Kata Allah atau dari hadisnya itu, "Dan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim." Diambil dari orang-orang kayanya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskinnya. Jadi di situ ya, dicari dulu situ. Jangan dulu dicari di kelurahan lain atau di kecamatan lain. Kalau ada di sekitar tempat tinggalnya orang miskin yang dia muslim, maka itu yang lebih utamakan. Kalau misalnya ada keluarganya yang miskin juga, itu lebih utama lagi. Keluarganya ya. Tapi dengan syarat dia tidak tinggal satu rumah. Ya, bukan dari dia yang menanggung dari nafkahnya. Dari nafkahnya. Ya. Bukan dia yang menanggung nafkahnya. Ya. Karena kalau nafkahnya dia tanggung, nah ini tidak boleh dia beri zakat. Ya. Misalnya ada yang tinggal sama neneknya misalnya. Neneknya orang miskin. Dia tanggung tiap hari makanannya. Maka tidak boleh dia kasih sama nenek tersebut. Dipahami ya? Situ. Ya. Tapi harus beda rumah atau beda nafkahnya. Kalau dia misalnya kasih kadang-kadang keluarga itu, tapi tidak rutin, itu tidak ada masalah. Kalau tiap hari ya, dia beda rumah, kadang-kadang dia kasih bulanan misalnya, itu tidak ada masalah kalau dia beri zakat fitr. Karena itu bukan tanggungannya, hanya dia bantu saja. Baik. Ya. Kemudian masalah yang lain lagi di sini yang perlu kita terangkan, masalah amil. Ya. Nah, amil zakat itu mereka tidak dikasih zakat ya. Dia dikasih kalau dia miskin. Itu sebabnya. Jadi ukurannya kembali kepada orang miskin semua. Ya. Itu yang salah di masyarakat sekarang ya. Amilnya dapat juga. Ya, itu salah ya, tidak boleh. Kalau dia orang kaya, amilnya orang kaya, tidak boleh dikasih zakat fitr. Itu sudah salah pemberiannya. Ya. Zakat fitr ini diberi kepada orang miskin. Kalau dia orang miskin amilnya, nah tidak ada masalah dikasih. Tapi dikasih bukan karena amilnya, tapi karena dia miskin. Karena dia apa? Miskin. Baik. Dan juga orang memberi zakat itu bisa langsung, bisa lewat amil. Ya. Namanya mesti lewat amil ya. Kalau dia ada fakir miskin di situ, ya, ada fakir miskin dia dapat di sekitar rumahnya dia kasih langsung. Tapi ingat tadi dia kasih di pas waktu. Ya. Kan sudah diterangkan waktunya. Nah. Dan juga tidak boleh dia bayar zakat pakai uang. Ini bukan zakat namanya. Perhatikan tadi kan sudah kita baca hadis-hadis. Ya, para sahabat bayar pakai kurma, pakai gandum, ada di hadis yang lain pakai keju, ya, ada pakai yang lain lagi, begitu. Ini makanan-makanan yang ada. Padahal di masa Nabi sudah ada uang, sudah ada mata uang dinar ketika itu, dirham, perak, ya. Mereka tidak bayar pakai itu. Kalau dia bayar pakai uang, maka dia telah mengadakan perkara dalam agama. Dan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah zakatnya. Kecuali kalau misalnya dikasih amil, titip uang misalnya, tolong berikan beras nanti. Belikan beras, nah itu tidak ada masalah. Yang sampai kepada fakir miskin berupa beras, bukan uang, itu tidak ada masalah. Dipahami ya? Baik. Jadi segera dari perkara-perkara yang pokok yang perlu kita ketahui tentang masalah zakat al-fitr. Jadi kita tanya jawab sedikit ya sebelum kita masuk zuhur. Ya. Dipersilakan kalau ada yang kurang paham.
Bisa langsung, bisa juga kertas nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada yang saya tanyakan. Di sini di kampung tuh kan bayar zakat fitrah pakai duit. Jadi di situ kalau tanggal 29 Ramadan itu kayak bagi-bagi uang yang di masjid itu yang dapat orang-orang miskin. Jadi yang saya tanyakan, boleh kita tolak uang yang dibagi itu? Kalau kita tidak merasa kayak seperti orang miskin begitu, kita tolak uangnya dikasih dari masjid. Ada yang beri uang dari masjid, Iya. misalnya. Dan dia ditarik dari zakat ya, penambahan zakat begitu kan? Iya. Ya. Bisa diambil, tapi yang menerimanya apa? Miskin atau orang mampu? Kalau dia miskin, diambil itu uang, diberikan beras. Iya, itu yang paling bagus. Supaya orang yang tadi yang bayar pakai uang itu bisa syah zakatnya kan? Iya. Jangan diberikan baju. Iya. Diberikan jilbab, tidak boleh. Diberikan beras. Ya, kalau dia makan. Dipaham ya? Kalau misalnya yang diberi orang kaya, dia punya kecukupan, tetap diberikan beras, kemudian dia kasih orang lain yang miskin, yang dia tahu di situ. Jangan diambil itu uang, jangan diambil itu beras, misalnya kan, dia makan untuk dirinya enggak. Paham ya? Jadi jangan ditolak. Jangan ditolak. Ambil uangnya, tinggal lihat tadi begitu arah-arahnya bagaimana. Diberikan beras dan seterusnya. Ada lagi, Ustaz. Bagaimana kalau di kampung itu tidak ada orang miskin? Dicari kampung lain. Ya. Kalau sudah tidak ada situ, cari kampung lain, masih ada yang lain. Ya. Ada kampung yang tidak ada orang miskinnya? Maksudnya kalau mau ciri itu tadi tuh kayak Ya kecuali kalau sudah diadakan sensus misalnya atau survei, baru ditahu. Tapi kalau dia hanya perkiraan saja itu tidak cukup. Dia harus tahu semuanya. Dia tanya kepala desa di situ. Ya, paham ya? Ya kalau seperti itu bagiannya memang tidak ada orang miskin, dia pindah ke kampung yang lain. Ya, cari orang miskin di situ. Tanya siapa yang miskin. juga kalau Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan, apakah ada niat khusus saat membayar zakat? Ya tidak ada lapas-lapas khusus ya. Yang ada di masjid-masjid itu kadang yang orang awam, kadang disebut namanya, didoakan lagi siapa bapaknya, mamanya, anak pertama siapa, anak kedua siapa. Tidak ada seperti itu. Tapi kalau orang yang diberi zakat, itu disyariatkan, disunahkan dia doakan. Ya, ini bagi siapa yang diberi zakat. Ya, itu ada ayat yang dalam Al-Quran tadi ya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Dan doakan mereka. Doakan mereka. Ya, doakan secara umum saja kebaikan. Tapi tidak ada niat khusus yang dilafazkan. Yang terlafazkan dengan bibir lisan. Itu dari perkara bid'ah ya, yang tidak ada darinya. Ustaz, ada lagi. Jika ada anak kecil terus dizakatkan sama mamanya, terus bapaknya juga zakatkan, boleh? Ya tidak ada masalah, ya boleh. Tidak ada masalah ya. Yang kedua itu sunnah. Yang kedua sudah dianggap apa? Sunnah, terserah. Ya. Terus ada juga yang biar sudah meninggal tapi masih dizakatkan, boleh? Kalau untuk zakat orang meninggal tidak ada ya. Sudah selesai dia. Seorang tidak menanggung kewajiban orang lain kalau dia sudah apa? Meninggal. Ya. Kecuali begini ya rinciannya, kecuali kalau misalnya ada yang meninggal yang dia telah masuk waktu membayar apa? Zakat. Misalnya dia meninggal di tanggal 28, 29 Ramadan.
atau meninggal di malam Idul Fitri, itu boleh. Ya, dibayarkan apa? Zakatnya. Bagi siapa yang tahu. Ya, yang mengetahui ada keluarganya atau apa begitu, dia meninggal pas sebelum Idul Fitri misalnya, itu dibayarkan zakatnya. Disahkannya dibayarkan zakatnya karena dia telah masuk waktu membayar zakat. Ya. Dan sudah diterang waktunya ya, paling cepatnya tanggal 28. Itu. Akhirnya sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Baik. Syukur Ustaz. Ayo, sudah mulai? Satu lagi, kalau tidak ada kita tutup. Atau kalau nanti bertanya nanti kita sama setelah itu insyaallah. Ya. Satu lagi Ustaz. Ini masalah apa? Kalau Lebaran kan tradisinya bagi-bagi THR. Maksudnya sama anak-anak keponakan begitu. Kalau misalnya niatnya buat sedekah, boleh tidak Ustaz? Ya tidak apa-apa ya. Dia bersedekah. Itu kan sedekah namanya itu. Hanya kan sekarang kan diganti bahasanya dengan tunjangan hari raya. Yang salah itu kalau dia minta, ini tidak boleh ya. Masuk meminta-minta nanti itu tercela. Iya. Itu tercela ya meminta-minta. Iya. Masuk hukum meminta-minta itu. Beda kalau dia ditawarkan dikasih tanpa dia minta, itu diambil saja. Tapi kalau dia minta sengaja dia taruhkan tangannya begitu, ini tidak boleh ya. Dalam hukum yang terlarang di situ. Hukum meminta-minta secara umum. Ya. Ustaz, kalau ada yang minta, boleh kita tolong jadi? Ya ditolak waktu itu. Ya. Tapi dikasih nanti di waktu yang lain. Saat dia tidak minta di situ. Nah, itu yang bagus. Tidak apa-apa. Nanti kasih tahu dia jangan minta. Ya. Kalau minta tidak dikasih. Ya, caranya diam-diam saja. Ya. Berdoa saja kepada Allah supaya diberi rezeki. Itulah tadi saya sebenarnya tadi siapa yang tidak punya THR itu namanya. Ustaz, kalau yang ada penghasilan tapi tidak dapat THR boleh? Itu lain lagi masalahnya. Ya sudah waktu ya, kita akhiri saja. Dan semoga berkahnya, semoga Allah membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.